Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan share terkait materi kebijakan screening kesehatan masa pranikah sebagai upaya strategis menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Screening pranikah dapat meningkatkan derajat kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Screening pranikah berperan dalam menciptakan keluarga yang sehat serta akan menciptakan kualitas keluarga yang lebih baik di masa yang akan datang. Angka kematian ibu di Indonesia on track mencapai target RPJMN tahun 2024, namun masih lebih tinggi dari negara ASEAN yang lain. Pada tahun 2020, angka kematian ibu mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup. Ini menurun pada tahun 2024 menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup. Ini sesuai dengan target RPJMN tahun 2024. Adapun target, RPJMN tahun 2025 sampai 2029 itu adalah 77 per 100.000 kelahiran hidup. Oke. Di sini ada data AKI per 100.000 kelahiran hidup di negara ASEAN pada tahun 2020. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia menempati urutan ke-8 tahun 2023 di ASEAN, di mana AKI, terendah itu diduduki oleh negara Malaysia mencapai 26,100.000 kelahiran hidup. Di sini jumlah, kematian ibu di 38 provinsi di Indonesia, diketahui bahwa 3 provinsi dengan jumlah kematian terbanyak itu yang pertama adalah di Jawa Barat. Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan angka kematian ibu tertinggi di Indonesia, kemudian yang kedua itu di, Jawa Timur, yang ketiga itu di Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk angka kematian ibu di Indonesia itu 3 tertingginya itu berada di Pulau Jawa semua. Untuk penyebab kematian ibu, 3 penyebab kematian ibu terbanyak itu karena disebabkan komplikasi non-obstetrik. Ini merupakan, penyebab utama mencapai 33%. Kemudian untuk urutan kedua itu adalah hipertensi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas, itu sebesar 24%. Nah, kemudian dilanjutkan ada perdarahan obstetrik, itu sebesar 23%. Kemudian terkait karakteristik kematian maternal, periode kehamilan itu kematian maternal itu paling besar itu di, masa nifas, itu mencapai 58%. Kemudian untuk usia ibunya itu paling, banyak itu, di rentang usia 20 sampai 35 tahun, itu mencapai 65%. Kemudian untuk keterlambatan itu, berdasarkan data di sini tidak ada keterlambatan 39%. Keterlambatan satu saja itu 31, keterlambatan ada 2 keterlambatan 6%, keterlambatan satu dan 2 24%. Kemudian untuk, cara persalinan ini untuk kematian maternal itu paling tinggi itu dengan, persalinan SC sebesar 39%. Kemudian untuk tempat meninggalnya itu, ini paling banyak itu di rumah sakit sebesar 93%. Ini untuk rujukannya sebagian besar itu, 52% itu tidak dirujuk ke, vaskes lebih tinggi, jadi meninggal di rumah sakit. Kemudian untuk ICD di, reka medis itu sebagian besar tidak lengkap sebesar 89%. Kemudian angka kematian bayi juga sama dengan AKI on track mencapai target, RPJMN tahun 2024, namun, masih perlu adanya upaya mencapai target RPJMN tahun 2029. Nah, di sini tahun 2020 angka kematian, bayi itu mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup, ini menurun, pada tahun 2024 itu 16. Sudah sesuai dengan target RPJMN tahun 2024, namun ini perlu adanya, pencapaian target, RPJMN 2029, di mana targetnya itu, 9,96 per 1.000 kelahiran hidup, untuk, AKB. Ini, data AKB per 1.000 kelahiran hidup di negara ASEAN tahun 2023.
Sama, dengan, AKI bahwa untuk AKB terendah itu adalah negara Malaysia. Untuk Indonesia sendiri ini menempati urutan kelima untuk, AKB di ASEAN. Kemudian di sini ada 3 provinsi dengan jumlah kematian bayi terbanyak. Yang pertama itu masih, eee, ini konsisten Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat ini adalah AKI, tertinggi juga di Indonesia. Ini per Januari 2025 data dari MDPN. Kemudian yang kedua juga ini Jawa Tengah, Jawa Tengah dan yang urutan ketiga adalah Jawa Timur untuk, AKI-nya. Gitu. Kemudian, terkait penyebab, terbesar kematian bayi, untuk urutan pertama itu karena BBLR atau badan lahir rendah atau prematur ini sebesar 35,5%. Kemudian, yang kedua adalah karena masalah sistem respirasi dan kardiovaskuler ini sebesar 11,9%. Dilanjutkan dengan, adanya komplikasi kejadian intrapartum atau asfiksia bisa masuk di situ, itu sebesar 11,3%. Selain AKI dan AKB, ini ada prevalensi stunting, di mana stunting juga ini merupakan suatu permasalahan di Indonesia. Ini sebenarnya stunting ini, dapat, kita cegah dan kita persiapkan dari masa pranikah, bahkan pada saat remaja. Untuk prevalensi stunting pada tahun 2024 itu ada penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,7%, di mana pada tahun 2024 itu, prevalensi stunting itu mencapai 19,8%. Di mana pada tahun 2025 itu, menurun 1,7% sehingga 18,8%. Ini untuk prevalensi stunting. Kemudian terkait stunting, ini intervensi spesifik stunting itu perlu dilakukan sebelum dan setelah kelahiran. Karena ini prevalensi stunting itu 10% itu terjadi pada usia kurang dari 6 bulan. Dan ini biasanya meningkat 1,5 kali pada usia 12 sampai 23 bulan. Ini untuk stunting, ini berdasarkan data, juga, dari Kemenkes bahwa sekitar 10% anak lahir dengan kondisi, itu sudah stunted ya, bahwa itu akibat karena kurang gizi pada masa kehamilan gitu. Sehingga sebelum 6 bulan sudah terjadinya, stunting sebesar 10%. Kemudian itu akan ada peningkatan, itu maksimal sampai usia 23 bulan itu meningkat satu setengah kali gitu meningkatnya. Itu, meningkat, pada usia 12 sampai 23, bulan. Nah, pada, stunting setelah lahir ini meningkat, signifikan itu pada usia 6 sampai 23 bulan. Ini akibat kurangnya protein hewani pada makanan pendamping ASI atau MPASI, yang mulai diberikan sejak usia 6 bulan. Kurang lebih 2 juta pasangan calon pengantin dan pasangan usia subur itu setiap tahunnya berpotensi mengalami masalah kesehatan. Namun, masalah kesehatan ini dapat diminimalisir dan dapat dicegah. Tentunya salah satunya dengan pemeriksaan atau screening pada masa pranikah gitu. Beberapa, permasalahan yang, berpotensi ataupun muncul pada, eee, pasangan atau PUS itu yang pertama adalah masalah gizi. Masalah gizi itu meliputi, kurang energi kronis atau KEK, kemudian anemia dan obesitas. Masalah-masalah ini sebenarnya dapat, dicegah gitu ya, biar tidak berpotensi untuk terjadi di masa yang akan datang, dicegah pada, masa pranikah atau calon pengantin. Kemudian yang kedua adalah riwayat perkawinan dan obstetri, kemudian masalah, 4, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak juga ini merupakan, permasalahan yang berpotensi, muncul gitu ya. Ini sebenarnya dapat dicegah gitu. Kemudian, ada, terkait permasalahan keluarga berencana dan, kehamilan tidak diinginkan gitu. Di sini masih ada angkanya, untuk, unmet need sih lumayan tinggi. Kemudian adanya riwayat keguguran. Selain itu ada, masalah, riwayat, penyakit menular. Ini adalah HIV/AIDS dan IMS, kemudian ada selain itu penyakit menular selain HIV/AIDS, dan IMS juga ada TB, tuberkulosis dan hepatitis B.
Kemudian ini juga masalah yang mungkin berpotensi ya setiap tahunnya itu adalah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung, dan kanker. Ini beberapa permasalahan yang berpotensi mengalami masalah kesehatannya pada pasangan usia subur ataupun calon pengantin di masa yang akan datang jika tidak dicegah ataupun tidak di-screening di awal pada masa pranikah. Di sini ada fakta bahwa masih tingginya pernikahan, usia anak. Jadi masih, pernikahan dini itu masih, ada 1 dari 9 pernikahan, kemudian 70% calon pengantin akan hamil dalam 1 tahun pertama setelah pernikahan dan banyaknya calon pengantin dan wus dengan masalah kesehatan yang berisiko jika hamil, seperti itu. Ini beberapa permasalahan pada, calon pengantin dan pus di masa yang akan datang berpotensi jika tidak dicegah gitu. Kalau kita jadi, sebagai tenaga kesehatan kita upayakan bahwa, calon pengantin, untuk melakukan screening kesehatan sebelum menikah, idealnya 3 bulan sebelum, pernikahan ini, jika ada suatu permasalahan ataupun gangguan kesehatan diobati terlebih dahulu sehingga pada saat, menikah itu sudah dalam kondisi yang sehat serta siap untuk, hamil, seperti itu. Di sini ada data terkait ibu hamil dengan faktor risiko di Indonesia berpotensi mengalami permasalahan kesehatan. Kita tahu bahwa ibu hamil merupakan, ibu, yang memiliki faktor risiko gitu ya, di mana beberapa, permasalahan pada ibu hamil yang mungkin yang muncul itu yang beresiko muncul itu terkait masalah gizi gitu. Ibu hamil itu, 1 dari 6 ibu hamil itu mengalami kurang energi kronis. Ini tentunya berhubungan dengan gizi. Dan 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia, ini lumayan 27,7% datanya. Ini lumayan banyak gitu, terkait, masalah, yang terjadi pada ibu hamil terkait masalah gizi. Kemudian, permasalahan lain pada ibu hamil selain masalah gizi adalah penyakit menular, gitu. Ternyata di sini datanya itu ada 0,2% yang terlaporkan ibu hamil terinfeksi HIV. Ada sifilis 0,4% serta 1,5% ibu hamil reaktif hepatitis. Ini penyakit menular. Kemudian ada penyakit tidak menular juga di sini ibu hamil yang mengalami hipertensi sebesar 4,3% dan ibu hamil yang mengalami DM gestasional itu 2,6%. Dan ada, permasalahan atau faktor risiko, lainnya. Nah, ini beberapa permasalahan ini tentunya ini dapat dicegah dan dapat minimalisir jika dilakukan pemeriksaan screening pranikah, jadi diatasi terlebih dahulu, sudah, bagus kesehatannya baru, dipersiapkan untuk, hamil. Seperti itu dan dengan demikian ini akan meminimalisir terjadinya risiko komplikasi pada masa kehamilan dan persalinan. Untuk persalinan, setiap kehamilan dan persalinan itu beresiko. Sekitar 15% kehamilan ataupun persalinan dapat mengalami komplikasi yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini, tentunya ini sangat, jika ibu hamil dengan, komplikasi ini akan meningkatkan angka kematian ibu gitu. Jadi, tentunya ini sangat, berperan sekali untuk screening pranikah atau calon pengantin sehingga untuk meminimalisir, masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kementerian Kesehatan, memiliki 4 strategi utama. Ini 4 strategi utama itu merupakan strategi penyelamatan ibu dan bayi. Ini tujuannya untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Di mana untuk, 4 strategi utama itu, yang pertama adalah masa sebelum hamil. Jadi, ini merupakan target, yang pertama itu adalah sebelum hamil, di mana, upaya yang dilakukan itu adalah edukasi gizi dan kesehatan reproduksi bagi remaja putri, calon pengantin, dan pasangan usia subur tentang perencanaan kehamilan yang sehat, deteksi dini, screening, dan pelayanan kesehatan. Kemudian selain itu adalah masa kehamilan. Masa kehamilan itu tujuannya untuk mencegah komplikasi dan melakukan deteksi dini dan perawatan jika ada penyulit kehamilan dengan tepat. Selanjutnya adalah masa persalinan dan bayi baru lahir. Ini bahwa ya diupayakan bahwa seluruh penolong persalinan itu memiliki
pengetahuan, skill, dan peralatan yang memadai untuk melaksanakan persalinan yang bersih dan aman, serta pelayanan komplikasi dengan kegawat daruratan ibu dan bayi. Jadi dipersiapkan. Kemudian, yang strategi yang keempat adalah pada masa pasca persalinan atau pada masa nifas. Ini meliputi upayanya adalah melakukan edukasi dan pelayanan yang esensial bagi ibu nifas dan bayi serta tata laksana prarujukan dan rujukan. Nah, ini merupakan 4 strategi utama Kementerian Kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Nah, ini adalah masa sebelum hamil ya, masa pranikah juga masuk ke dalam 4 strategi utama. Jadi, tentunya sangat penting ya untuk, melakukan asuhan atau screening pranikah bagi calon yang akan menikah. Eh, ini adalah regulasi ataupun kebijakan yang, mengatur terkait, asuhan atau screening pranikah, gitu. Bahwa untuk asuhan untuk remaja pranikah prakonsepsi itu, asuhan itu, ada 5 tujuan gitu. Yang pertama adalah untuk menyiapkan kesehatan remaja, calon pengantin, dan pasangan usia subur pada masa sebelum hamil, itu tujuannya. Jadi dipersiapkan dengan, sebaik mungkin baik, fisik, dan psikisnya, begitu. Kemudian yang kedua adalah menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Yang ketiga adalah menjamin, tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi. Tujuan yang keempat adalah menjamin kualitas pelayanan kontrasepsi. Yang kelima adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Ini tujuannya dilakukan asuhan remaja pranikah prakonsepsi. Untuk regulasi dan kebijakannya itu tertuang dalam, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021. Jadi tertuang di Permenkes, RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, masa sesudah melahirkan, kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. Ini, tertera di, ini kebijakannya. Selain itu, tertuang juga di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025. Ini tentang penyelenggaraan, upaya kesehatan reproduksi. Nah, ini ada 2 regulasi ataupun 2 kebijakan yang mengatur terkait asuhan, pranikah, seperti itu. Pelayanan kesehatan reproduksi masa sebelum hamil ini dalam mendukung penurunan AKI dan AKB dan stunting tentunya. Calon pengantin itu calon pengantin itu ada 2 asuhan yang dapat kita berikan kepada calon pengantin. 2, besar. Yang pertama adalah KIE, KIE Cashpro. KIE Cashpro itu meliputi bimbingan perkawinan di KUA, aplikasi Cash Chatin, serta konseling individu. Kemudian yang kedua itu selain kita memberikan KIE Cashpro kepada Chatin itu, pelayanan kesehatan masa sebelum hamil atau Chatin itu adalah pemeriksaan kesehatan atau screening layak hamil atau tidak. Jadi di-screening apakah layak atau tidak layak hamil. Jika sudah layak hamil, maka pada saat, ini boleh persiapan untuk kehamilan sehat. Diedukasi juga terkait jika sudah menikah nanti diedukasi untuk persiapan kehamilan sehat. Namun jika tidak layak untuk, hamil entah itu, karena itu beresiko tinggi, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak, dan masalah kesehatan lainnya yang merupakan resiko untuk hamil, maka lakukan tata laksana terhadap masalah kesehatan tersebut. Baru, jika sudah, sehat direncanakan untuk hamil. Nah, jika masih tidak layak mungkin kita juga memberikan pelayanan KB, terlebih dahulu, agar tidak hamil, seperti itu. Di sini ada masalah kesehatan yang perlu diwaspadai bagi calon pengantin ya dan untuk berencana hamil. Nah, ini beberapa yang harus kita perhatikan bahwa ada hal-hal yang harus di-screening sebelum hamil, merencanakan kehamilan untuk meminimalisir terjadinya resiko ataupun komplikasi pada ibu dan janin. Yang pertama adalah di sini penggunaan tembakau. Penggunaan tembakau ini harus kita, screening gitu untuk dalam, pengkajian atau anamnesis, apakah, merokok.
dan terpapar asap rokok gitu? Kalau iya mungkin harus diselesaikan terlebih dahulu gitu karena ini sangat berpengaruh terhadap kehamilan yang sehat dan berisiko terhadap ibu dan janinnya. Dampaknya adalah kematian janin, kemudian lahirnya prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat dan BBLR. Ini terkait penggunaan tembakau. Selanjutnya adalah infeksi menular seksual. Ini pun masalah kesehatan yang perlu diwaspadai dan di-screening gitu bagi calon pengantin ataupun yang berencana untuk hamil. Nah, ini screening untuk IMS, sifilis. Ini pun masuk ke dalam pemeriksaan penunjang pada catin ya, ada triple eliminasi, yaitu di dalamnya ada sifilis gitu, apakah reaktif atau tidak. Ini juga dia harus di-screening gitu, kalaupun memang eh, positif atau positif sifilis reaktif maka harus ditata laksana terlebih dahulu, diobatin terlebih dahulu, baru dikonseling dan terapi terlebih dahulu sampai benar-benar sehat. Ini IMF ini berdampak terhadap resiko bayi lahirnya mati dan abortus, resiko kematian perinatal, BBLR, resiko infeksi neonatus. Kemudian ada masalah gizi. Nah, ini masalah gizi juga yang perlu diwaspadai bagi calon pengantin gitu dan pus juga yang berencana untuk hamil. Karena masalah gizi itu yang lumayan cukup tinggi di masyarakat gitu. Ini harus di screening, screening status gizinya, dilihat dari berat badannya, tinggi badannya, IMT-nya. Yang pertama adalah yang paling banyak itu screening anemia gitu. Anemia, screening diabetes gitu ya. Untuk anemia tentunya ini dampak anemia itu pertumbuhan janinnya juga pasti terhambat, terganggu, BBLR, kemudian bayi lahir sebelum waktunya, kelainan bawaan, anemia pada bayi, resiko perdarahan saat melahirkan. Kemudian ada dampak gizi kurang, berdampak juga pada anemia pada ibu dan janin, perdarahan saat melahirkan, keguguran, mudah terkena penyakit, dan infeksi bayi lahir mati, kelainan bawaan. Kemudian ada juga masalah gizi juga diabetes mellitus. Nah, untuk DM ini dampaknya bayi lahirnya besar gitu. Bayinya hiperbilirubin atau kuning, risiko komplikasi persalinan dan risiko kelahiran prematur seperti itu. Kemudian ada juga masalah kesehatan yang perlu diwaspadai itu adalah gangguan genetik. Nah, ini sebelum hamil pun kita harus screening gangguan genetik. Ini gangguan genetik itu seperti screening pembawa sifat talasemia gitu. Mungkin untuk gangguan genetik ini kita dikaji gitu, apakah ada riwayat keluarga yang mengalami talasemia gitu. Ini kalau sudah ada riwayat untuk keluarga talasemia, ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait screening talasemia ya. Ini dengan pemeriksaan MCH, kemudian dan MCV seperti itu. Kemudian, oke, ini selanjutnya adalah screening HIV gitu. Ini pun yang perlu diwaspadai masalah kesehatan gitu ya untuk calon pengantin dan pus sebelum hamil gitu. HIV ini jelas ini harus kita screening gitu dan konseling dan screening HIV gitu. Ini dampaknya HIV resiko komplikasi kehamilan, persalinan nifas, terutama infeksi dan anemia gitu. Risiko janin lahir mati, kelahiran prematur, BBLR dan bayi dapat tertular HIV. Ini dampak dari HIV gitu. Kemudian adalah penggunaan nafza. Gitu. Nafza juga kita harus screening penggunaan nafza gitu. Jika memang iya gitu ada penggunaan nafza maka perlu diatasi terlebih dahulu begitu. Dampaknya untuk penggunaan nafza itu ada risiko kelahirannya prematur, solusio plasenta, keguguran, berat badan bayi lahir rendah, serta kelainan jantung dan otak bayi. Kemudian ini tidak kalah pentingnya juga masalah kesehatan jiwa gitu ya atau mental health gitu. Ini tidak bisa kita lupakan juga bahwa kesehatan jiwa ini kita perlu untuk dikaji gitu, dinilai gitu masalah psikososialnya itu biasanya kita menggunakan kuesioner gitu ya, yang biasa digunakan ini untuk masalah kesehatan jiwa ini jika tidak diatasi gitu pada saat hamil, ini berdampak pada janin berisiko mengalami gangguan perkembangan. Tuh. IUGR, kemudian bisa BBLR atau lahir prematur serta keguguran.
Kemudian adalah pemberian vaksinasi. Ini vaksinasi pun tidak kalah pentingnya bagi pasangan yang akan menikah. Kalau vaksinasi itu screening status tetanus toksoid dan tetanus dan difteria TD begitu. Jadi ini apa namanya imunisasi yang harus kita diberikan gitu. Kemudian harus pemeriksaan HBsAg dan vaksinasi hepatitis B. Tuh. Dampaknya ini jika dampak untuk tetanus ini infeksi tetanus neonatorum, kemudian untuk dampak hepatitis B itu penularan pada janin terkena hepatitis B. Ini alur untuk pelayanan kesehatan reproduksi bagi Catin, alurnya bahwa pasangan calon pengantin itu idealnya itu dimulai sejak 3 bulan sebelum hari pernikahan, ya. 3 bulan sebelum menikah itu harus melakukan pelayanan kesehatan reproduksi Catin, begitu. Jadi pasangan calon pengantin 3 bulan sebelum menikah dan boleh didampingi oleh pendamping Catin. Ya, orang tua, keluarga, saudara itu boleh didampingin. Silakan datang ke kelurahan atau desa setempat gitu. Nanti di kelurahan dan desa itu mendapatkan formulir gitu, formulir untuk pemeriksaan reproduksi Catin sebagai pengantar ke KUA gitu ya, di KUA atau lembaga agama atau rumah ibadah biasanya diantar ke situ untuk surat pengantar ke KUA. Dari KUA kemudian ada surat pengantar juga untuk dilakukan pelayanan kesehatan reproduksi Catin ke puskesmas begitu. Nanti di puskesmas ini akan diberikan pelayanan Kesprocatin meliputi pengkajian, riwayat kesehatan, kemudian pemeriksaan kesehatan, pemberian konseling, Kesper, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Ini di puskesmas di sini. Jika di puskesmas ditemukan hal-hal yang bermasalah, nanti dirujuk sesuai dengan peruntukannya dan diselesaikan, diberikan terapi sesuai dengan masalah yang ditemui. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di puskesmas dan hasilnya sehat, maka itu diberikan surat keterangan telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan gitu. Itu diberikan kartu calon pengantin sehat. Nah, setelah mendapatkan kartu calon pengantin sehat, maka calon pasangan eh, pengantin ini kembali lagi ke KUA. Kembali ke KUA, dari KUA ini maka akan diberikan konseling ya, ada kursus Catin atau bimbingan perkawinan itu KIE, Cashpro Catin dan aplikasi Cash Catin. Ya, ini kemudian setelah itu baru nanti 3 bulan yang akan menikah seperti itu. Kemudian ini terkait pelayanannya, pelayanan Cashpro Catin itu yang pertama ada anamnesis ya di anamnesis di puskesmas itu meliputi faktor risiko kesehatan itu merokok atau tidak, nafza gitu ya, kemudian deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan deteksi dini nafza. Kemudian pemeriksaan fisik seperti biasa tanda-tanda vital, status gizi serta pemeriksaan fisik lengkap dan pemeriksaan penunjang gitu. Jika ada indikasi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk selanjutnya diberikan konseling dan imunisasi. Kemudian ada bimbingan perkawinan. Ini bimbingan perkawinan itu poin-poinnya itu meliputi kesehatan, sistem, fungsi, dan proses reproduksi, kemudian hak reproduksi, kesiapan atau persiapan pranikah, perencanaan kehamilan dan keluarga berencana, pencegahan infertilitas, kondisi kesehatan dan penyakit yang perlu diwaspadai, pencegahan stunting dan 1.000 hari pertama kehidupan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Ini harus diberikan atau disampaikan kepada calon pengantin. Hmm. Kemudian ada nota kesepahaman terkait bimbingan perkawinan. Tuh. Sebelumnya ada 3 kementerian ataupun lembaga yang menandatangani nota kesepahaman bimbingan perkawinan. Sebelumnya ada 3 kementerian yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN. Namun sekarang menjadi 6 kementerian, meliputi Kemendagri, Kemenag, Kemenkes, Kemenaker, KPPA, dan BKKBN.
seperti itu. Nah, tentunya ini di pasal 3 tertuang ruang lingkupnya terkait nota kesepahaman bimbingan perkawinan. Yang pertama adalah peningkatan pengetahuan bagi calon pengantin mengenai ketahanan keluarga, kesehatan dan gizi, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kesetaraan gender, serta ekonomi keluarga melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan. Jadi ini semua diberikan edukasi pada saat bimbingan perkawinan. Yang kedua adalah peningkatan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak. Jadi harapannya eh, pernikahan itu dilakukan pada usia yang sudah cukup matang. Selanjutnya adalah peningkatan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin, pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan mobilisasi calon pengantin, kemudian penyelarasan dan penyediaan modul dan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam mewujudkan individu dan keluarga berkualitas. Selanjutnya adalah peningkatan kapasitas fasilitator, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, kemudian penguatan tata kelola pencatatan perkawinan, penyediaan, penyelarasan, dan pemanfaatan data dan informasi terkait calon pengantin. Dan selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan dan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin. Nah, ini isi dari nota kesepahaman bimbingan perkawinan dari 6 kementerian. Kemudian ada integrasi screening calon pengantin dengan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Pokoknya di sini catin laki-laki dan perempuan datang ke puskesmas gitu ya. Bisa langsung ke puskesmas tentunya sebelumnya ke kelurahan desa dulu, kemudian ke KUA gitu ya. Nanti ke puskesmas, kemudian melakukan pendaftaran di puskesmas. Ini alurnya. Kalau ini alur di puskesmas ini jadi alur untuk pemeriksaan calon pengantin di puskesmas. Datang ke puskesmas, kemudian melakukan pendaftaran, kemudian dilakukan pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik secara komprehensif, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan lab begitu. Ini pemeriksaan darah lengkap, triple eliminasi, dan pemeriksaan lain jika ada indikasi begitu. Kemudian adalah ruang pemeriksaan itu konseling gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan, anamnesis dan konsel dan pemeriksaan lab, maka dilakukan konseling dan tata laksana sesuai temuan medis. Setelah itu, setelah sehat didapatkan hasilnya, maka diberikan surat keterangan telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu langsung ke bagian obat atau farmasi jika ada terapi yang diberikan, ya misalnya tablet FE jika ada anemia begitu, dan setelah itu pulang. Nah, ini merupakan integrasi screening ataupun alur calon pengantin ketika di puskesmas. Kemudian di sini untuk calon pengantin yang akan melakukan screening disarankan membawa pasangannya. Jadi pada saat datang ke Yankes atau puskesmas itu tidak sendiri, tidak hanya salah satu pasangan saja, tapi disarankan dengan pasangannya dua-duanya untuk mendapatkan PKG lengkap bagi pasangan calon pengantin tersebut. Jadi kedua-duanya di screening itu. Nah, ini pemeriksaan berdasarkan faktor risiko gitu ya, bahwa ya calon pengantin jika ya maka dilakukan pemeriksaan calon pengantin. Kemudian jika faktor risiko itu riwayat tekanan darah, jika ada riwayat tekanan darah, maka nanti hasil pemeriksaannya itu perlu di screening jantung, kemudian screening ginjal juga dan profil lipid seperti itu. Kemudian jika ada riwayat gula, jika ya riwayat gulanya, maka pemeriksaan gula darah lanjutan. Berarti kan tadi udah yang itu ya. Yang lanjutan itu GDP dan gula darah 2 jam PP. Kemudian pemeriksaan gula darah lanjutan HbA1c gitu. Kemudian terkait risiko TB atau tuberkulosis, jika ya, maka dilakukan pemeriksaan sputum
ya untuk mengetahui tuberkulosis. Jika tidak, tidak perlu dilakukan. Ini terkait screening kesehatan pada calon pengantin ya. Ini ada formnya itu ada dua, ada perempuan dan laki-laki. Beberapa ini contohnya untuk pengkajian merokok atau tidak ini ditanyakan pada saat anamnesis, baik pada calon pengantin laki-laki maupun wanita itu harus rutin dilakukan. Kemudian gangguan kesehatan jiwa juga laki-laki sama laki-laki perempuan rutin dilakukan. Kemudian identifikasi penggunaan nafza juga ini dilakukan pada saat anamnesis, rutin juga pada calon mempelai laki-laki ataupun perempuan. Untuk hipertensi, pemeriksaan tekanan darah juga ini rutin laki-laki perempuan. Kemudian terkait gizi, masalah gizi, baik gizi kurang maupun obesitas ya. Gini dengan pemeriksaan BB, TB, IMT, lila bagi perempuan dan laki-laki itu BB dan TB, IMT ya. Ini rutin juga laki-laki perempuan. Kemudian untuk masalah kesehatan anemia, ini pemeriksaan HB atau hemoglobin untuk calon mempelai perempuan itu rutin dilakukan. Namun untuk anemia untuk yang HB itu untuk calon mempelai laki-laki itu jika atas indikasi baru dilakukan pemeriksaan HB. Kemudian ada penyakit genetik seperti talasemia ya. Ini jenis pemeriksaan yang perlu dilakukan itu ada pemeriksaan HB, MCH, MCV dan RBC. Ini jenis pemeriksaan ini jika atas indikasi sama ya. Jadi baik perempuan maupun laki-laki itu karena atas indikasi. Kemudian ada diabetes mellitus, ini jenis pemeriksaan lah GDS, gula darah sewaktu. Kalau pada perempuan itu rutin, laki-laki itu jika atas indikasi aja. Gitu. Kemudian untuk IMS, ini IMS itu tes sifilis ya, karena pada masa pranikah atau chatting itu ada triple eliminasi, jadi rutin pada calon laki-laki maupun perempuan. Tes HIV pun sama, masuk ke dalam tipe eliminasi, jadi masuk rutin gitu, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian hepatitis B, untuk hepatitis B ini untuk tes HBsAg, untuk tes hepatitis ini itu dilakukan hanya atas indikasi, baik pada calon mempelai wanita maupun laki-laki itu hanya untuk atas indikasi, jadi tidak rutin diberikan. Kemudian untuk untuk imunisasi TT itu hanya rutin diberikan pada calon mempelai wanita. Kemudian untuk tuberkulosis itu diberikan pemeriksaan lanjutan tes putum itu jika ada indikasi. Seperti itu. Nah, ini beberapa pedoman dan media pendukung untuk pelayanan kesehatan bagi calon pengantin. Di sini ada lembar balik Kespro bagi Catin untuk edukasi dan Catin ini juga sebagai media. Kemudian ada buku saku Kespro dan kartu Catin sehat bagi Catin. Kemudian ada pedoman pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin. Kemudian ada juga buku saku bagi penyuluh pernikahan juga ada. Jadi sebagai pedoman kita ataupun nanti bagian penyuluh pernikahan di KUA itu ada buku sakunya. Jadi betul-betul ada pedomannya untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin. Kemudian ada juga aplikasi berbasis Android, namanya aplikasi Kescatin. Nah, aplikasi Kescatin itu sama ini biasanya nanti di KUA gitu diberikan untuk edukasi ya, untuk aplikasi Kescatin ini. Nah, ini terkait pencatatan dan pelaporan bahwa harus mencatat semua jenis kegiatan pelayanan kesehatan kepada calon pengantin secara berkesinambungan pada rekam medis. Jadi semua yang kita berikan, yang kita lakukan kepada klien untuk calon pengantin semua harus dicatat pada rekam medis, kemudian memberikan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan kartu Catin sehat pada Catin. Jadi nanti pada di puskesmas itu memberikan surat keterangan eh, sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan Catin dan kartu Catin sehat pada Catin gitu. Kemudian pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan ASIK website. Nah, ini mungkin bagi petugas yang ada di puskesmas. Jadi ada namanya
ASIK website dan kohort kesehatan usia reproduksi. Ini teknik pengisiannya mengacu pada juknis pencatatan kohort kesehatan reproduksi gitu. Ini sebelah kanan saya di sini ada contoh untuk surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Di atasnya Kopasyankes, Puskesmas A begitu. Nanti kepada yang terhormat disampaikan kepada KUA gitu ya, surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin bahwa telah datang ke Puskesmas A tuh. Calon pengantin namanya siapa, tanggal lahirnya tanggal berapa, umurnya berapa, alamatnya di mana. Begitupun catin perempuannya juga diisi nama, tanggal lahir, alamatnya. Baru ada pernyataan bahwa terhadap calon-calon pengantin tersebut di atas telah dilakukan pelayanan kesehatan meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan. Mungkin demikian. Seperti itu ini gambaran terkait surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Ini terkait alur pencatatan dan pelaporan cek kesehatan gratis Jatim di ASIK ya mungkin ini lebih oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas begitu. Jadi yang pertama itu memantau dulu jumlah yang sudah mendaftar, kemudian pelayanan pada saat kedatangan pasien dan pemeriksaan inputan screening secara mandiri. Gitu. Ini terkait indikator cash pro Jatim bahwa RPJMN tahun 2020 sampai 2024 itu adanya peningkatan upaya penguatan preventif dan promotif. Jadi indikatornya itu adalah jumlah kabupaten atau kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi. Nah, ini target capaiannya ya bahwa tahun 2022 itu targetnya itu 320, 2023 470 dan 2024 lagi itu targetnya meningkat menjadi 514 begitu. Ini terkait Rensa Kemenkes tahun 2022 sampai 2024 bahwa presentasi puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi Catin. Nah, ini targetnya itu tahun 2023 itu 80, 2024 90%. Gitu. Nah, ini terkait data peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin. Di sini rata-rata sudah sebagian besar provinsi di seluruh Indonesia sudah melakukan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin. Namun berdasarkan data ini bahwa masih terdapat 3 provinsi yang belum tercatat datanya belum melakukan ataupun belum menyelenggarakan kesehatan reproduksi Jatim. Nah, ini 3 provinsi itu meliputi Papua Barat, Papua dan Papua Tengah ya. Jadi daerah Papua di sini datanya yang belum melakukan atau belum menyelenggarakan kesehatan reproduksi Jatim. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.